subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita dipilih oleh Allah pada sore hari ini untuk bisa hadir di majelis ilmu. Semoga hadirnya kita di majelis ilmu menggugurkan dosa-dosa kita, mendekatkan kita ke surganya, dan meninggikan derajat kita nanti di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita, thalabul ilmi kita, ya, masih di kuliah studi online, insya Allah di Islam online. Insya Allah kita mata kuliah kita hari ini adalah mata kuliah fikih. Tema yang akan kita bahas yaitu tentang fikih haji dan fikih umroh. Ini tepat sekali karena pada hari ini, ya, hari Minggu ini, saudara-saudara kita yang ada di Mekah dan Madinah sedang bersiap-siap untuk melaksanakan haji dan umroh. Semoga ibadah haji dan umroh mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya yang belum diberi kesempatan untuk haji dan umroh, semoga segera diberangkatkan oleh Allah, diberikan haji dan umroh yang mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, haji dan umroh, ya. Kita sering mendengar dua kata ini, tapi sebenarnya apa sih definisi dari haji dan umroh? Secara bahasa, haji adalah menyengaja, ya, atau al-qasdu. Qasada yaqsidu qasdan, menyengaja. Sedangkan secara istilah adalah menyengaja, bukan menyengaji, ya, menyengaja Baitullah. Jadi sengaja berangkat ke sana, ya, berangkat ke Baitullah. Untuk apa penyengajaan itu? Untuk melaksanakan ibadah, ya. Jadi memang berangkat ke sana tujuannya untuk beribadah, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk berdagang, bekerja, dan lain sebagainya. Tetapi tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan umroh secara bahasa adalah berkunjung, ya. I'tamara ya'tamiru umratan. Umrah dari amara artinya adalah berkunjung. Sedangkan secara istilah umroh adalah mengunjungi Baitullah atau berkunjung ke Baitullah, ya. Baitullah Al-Haram yaitu Mekah maksudnya, atau Ka'bah, untuk melaksanakan ibadah umroh, ya, untuk melaksanakan rukun-rukun umroh, kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya itu. Nah, dua ibadah haji ini, ya, hukumnya adalah wajib, ya, termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang kelima adalah haji ke Baitullah. Tapi yang dimaksud di sini adalah haji dan umroh, ya. Haji ini diwajibkan pada tahun 6 Hijriah, ya, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, baru Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan ibadah haji kepada Nabi, kepada kaum muslimin. Adapun dalil kewajiban haji adalah surah Ali Imran ayat 97, ya.
walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas manusia untuk berhaji karena Allah ke Baitullah bagi orang yang mampu untuk mengadakan perjalanannya. Ya, di dalam hadis Rasulullah juga banyak dijelaskan ya. Di antara rukun Islam ya, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu ibarat bangunan, ada 5 pondasinya ya. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua adalah wa iqamus shalah, mendirikan shalah, wa ita'uz zakah, membayar zakat, wa shaumu ramadan, puasa bulan Ramadan, wa hijjul baiti, dan berhaji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila. Itulah dalil kewajiban haji. Jadi haji adalah sebuah kewajiban dan juga sebuah rukun di dalam Islam. Artinya posisinya sangat penting, sangat kuat di dalam Islam. Barang siapa yang mengingkari kewajibannya, maka dia telah keluar dari Islam. Barang siapa yang tidak mau mengerjakan, tetapi dia mampu, ya, dia tidak mau mengerjakan karena mungkin karena pelit atau karena malas, maka dia fasik, dihukumi orang fasik sebagai orang fasik. Kemudian ibadah haji ini ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu, bahkan menjadikan sebuah salah satu rukun di dalam Islam, menunjukkan bahwa maslahatnya itu termasuk maslahat yang paling besar di dalam Islam. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa semua perintah Allah itu ada maslahatnya. Semakin kuat perintahnya, semakin kuat kewajibannya, semakin besar maslahatnya. Dan maslahatnya itu bisa duniawi di dunia atau bisa juga di akhirat. Bisa jadi kita sudah mengetahui, bisa jadi belum kita ketahui. Maka kita sebagai seorang mukmin ya tinggal percaya ya, tinggal beriman, tinggal sami'na wa ata'na, bahwa semua perintah Allah Subhanahu wa taala pasti ada maslahatnya. Semakin kuat perintahnya ya, semakin kuat kewajibannya, maka semakin besar maslahatnya bagi kita baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, di antara keutamaan haji adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakukanlah haji dan umroh karena sesungguhnya keduanya akan menghapuskan dari dosa dan kefakiran. Ya, haji dan umroh akan menghapuskan, akan mengikis, ya, menguras dosa-dosa kita dan juga akan menghapuskan kefakiran. Jadi jangan takut ketika kita berhaji dan umroh kemudian kita menjadi miskin, ya. Tidak ada sejarahnya orang yang haji atau umroh kemudian jadi jatuh miskin, itu tidak ada. Justru mungkin semakin kaya, semakin diberkahi hartanya. Sebagaimana tukang besi, ya, api tukang besi akan membersihkan besi, emas dan perak yang berkarat, ya. Haji dan umroh ini juga akan membersihkan dosa dan juga membersihkan dari kefakiran. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga, ya. Jadi orang yang berhaji, yang hajinya mabrur, yang menjauhkan dari ucapan-ucapan kotor dan dari perbuatan-perbuatan fasik, maka hajinya mabrur, diterima oleh Allah, dan dia seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak punya dosa sedikit pun, ya. Apalagi di Ka'bah sana, di depan multazam, ya, atau di depan Ka'bah, di sana adalah tempat yang mustajab untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak selamanya kita bisa datang ke sana,
Maka ketika diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di sana, ketika dipilih oleh Allah sebagai hambanya, sebagai tamunya Allah, maka gunakan sebaik-baiknya untuk berdoa, untuk menangis di hadapan Allah, untuk meminta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya. Kemudian ibadah haji ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau hanya melakukan satu kali saja, ya, setelah diwajibkan ibadah haji. Walaupun sebelum diperintahkan, Nabi berkali-kali pernah berhaji. Namun kesempatan Nabi untuk berhaji hanya sekali saja, yaitu pada tahun 9 Hijriah. Ya, Nabi baru bisa untuk berhaji. Sedangkan umroh beliau banyak melakukan setelah diwajibkan umroh, yaitu pada umroh Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, umrah qadha tahun 7 Hijriah, umroh setelah perang Hunain tahun 8 Hijriah, dan umroh yang dilakukan bersama haji, ya, yaitu haji qiron pada tahun 9 Hijriah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan bahwa haji adalah sebuah ibadah yang sangat utama, ya, sebagai puncak keislaman. Ketika kita sudah melakukan rukun-rukun Islam yang 4, maka terakhir adalah ibadah haji, kewajiban yang kita lakukan seumur hidup sekali. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang adalah hukum haji. Hukum haji ini hukum asalnya adalah fardu ain, ya, bagi setiap kaum muslimin yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Dia adalah muslim, dia adalah berakal, dia adalah sudah baligh, dia mampu, ya, mampu baik secara fisik ataupun finansialnya, maka fardu ain bagi dia untuk segera berhaji, gitu ya. Walaupun mungkin di Indonesia, ya, kita harus mengantri, ya, tidak seperti di Mesir. Kalau di Mesir itu diundi. Nah, di Indonesia harus mengantri, ada yang 20 tahun, 30 tahun. Ya, memang ketentuannya seperti itu, ya kita ikuti saja ketentuannya, ya. Insya Allah kalau kita seumpama sudah mendaftar tetapi belum dapat giliran, tapi sudah dipanggil oleh Allah, insya Allah kita tidak berdosa karena kita sudah berusaha, ya. Dan jangan lupa untuk berwasiat mungkin kepada anak kita agar membadalkan kita, ya, atau orang lain, ya, membadalkan haji kita, gitu. Kemudian yang kedua, terkadang haji hukumnya fardu kifayah, yaitu ketika bertujuan untuk meramaikan Ka'bah setiap tahunnya. Mungkin, ya, ketika terjadi corona, ya, mungkin tidak ada yang berani berhaji, maka harus ada salah satu, ya, yang berhaji. Untuk apa? Untuk menggugurkan kewajiban fardu kifayah ini. Karena, ya, setiap tahun harus ada haji, harus ada orang yang berhaji. Maka kalau seumpama dalam kondisi darurat seperti kemarin, ya, pandemi, maka harus ada perwakilan, ya, minimal satu. Tapi alhamdulillah kemarin banyak, ya. Ketika pandemi, ya, ada ribuan. Kemudian yang ketiga, haji bisa bersifatnya berhukum sunnah jika dilakukan anak kecil sebelum balik, ya. Mungkin kita punya anak kecil belum balik, ada kesempatan berangkat, ya, maka hukumnya sunnah, tidak wajib, ya. Atau bagi budak, ya, karena syarat wajib haji adalah harus orang yang merdeka, harus yang balik, gitu. Maka bagi anak kecil atau budak kalau berhaji hukumnya sunnah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, haji terkadang hukumnya makruh. Bagi siapa? Bagi orang yang ragu-ragu, seumpama berhaji akan terjadi bahaya. Seperti tahun lalu ketika terjadi pandemi, ya, bahaya nih kalau kita berhaji mungkin bisa terkena atau terpapar virus, ya, sehingga bisa meninggal atau bagaimana, gitu ya. Nah, maka hukumnya makruh. Atau hajinya orang
miskin yang sebenarnya dia tidak mampu untuk berhaji tapi dipaksa-paksakan sampai dia berhutang, sampai dia menjual menjual tanahnya ya. Ini sebenarnya tidak dianjurkan, hukumnya justru makruh. Kemudian yang kelima, hukumnya justru haram, yaitu bagi wanita yang berhaji yang tidak dengan mahramnya, ya, tidak dengan mahramnya atau tidak dengan wanita-wanita rombongan yang dipercaya. Dia haji sendirian aja, berangkat sendirian aja, ya, tidak ada mahram, tidak ada kawan-kawan wanita yang dipercaya, maka hukumnya haram, ya. Atau tanpa izin suami, suami tidak mengizinkan seumpama, mungkin di tanah air mungkin ada kebutuhan yang lebih penting sehingga suami tidak mengizinkan, ini juga haram hukumnya, ya. Atau yakin kalau dia berangkat pasti akan terjadi hal yang membahayakan, seumpama dia punya penyakit apa gitu ya, ketika dia berhaji bisa menyebabkan kematian, maka justru hajinya menjadi haram gitu. Ya, lebih baik menyuruh orang lain untuk membadali dia. Gitu. Kemudian selanjutnya ada 3 amalan dalam berhaji. Ya, dalam berhaji ini ada 3 amalan yang harus kita bedakan. Kalau kita tidak bisa membedakan ini bahaya, ya. Nanti bisa bisa bahaya ya. Yang pertama adalah rukun. Ada amalan yang namanya rukun. Rukun adalah amalan haji yang tidak sah. Amalan yang haji tidak sah tanpa melaksanakannya. Ya, berarti dia di atas wajib. Dia wajib dilakukan dan kalau satu saja tidak dilakukan maka hajinya tidak sah. Dia tidak bisa diganti dengan membayar dam. Membayar dam itu menyembelih kambing. Ya. Ada 6 rukun. Kalau salah satu saja tidak dilakukan, maka ya hajinya selain tidak sah, dia dia tidak sah dan tidak bisa digantikan dengan membayar dam. Berbeda dengan kewajiban. Di dalam haji itu ada istilahnya kewajiban, yaitu amalan haji bisa sah, ya. Amalan di dalam haji yang hajinya itu bisa tetap sah tanpa melaksanakannya, bisa ditinggalkan, namun ya dia wajib membayar dam, ya, jika dia meninggalkannya. Nah, nanti ada kewajiban berhaji. Kalau dia tinggalkan, ya dia kalau sengaja meninggalkannya berdosa, tapi hajinya tetap sah, tapi dengan syarat dia harus membayar dam atau menyembelih kambing. Kemudian yang terakhir adalah sunnah. Nah, kalau sunnah ini amalan yang tidak berhubungan dengan sah atau tidaknya haji. Kalau ditinggalkan, hajinya tetap sah dan tidak ada kewajiban untuk membayar dam, ya, karena hanya penyempurna saja, ya, tidak menyebabkan hajinya batal, ya, atau menyebabkan dia wajib membayar dam, tidak, karena sifatnya hanya sunnah. Ini harus kita bedakan mana yang rukun, mana yang wajib, dan mana yang sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya haji ini ada beberapa macam, ya. Ada beberapa cara pelaksanaannya. Ada beberapa cara pelaksanaan haji. Biasanya jamaah Indonesia ini menggunakan haji tamattu, ya. Haji yang paling mudah itu haji tamattu. Nah, sebenarnya ada 3 cara pelaksanaan ibadah haji. Cara yang pertama haji ifrad. Haji ifrad adalah melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, ya. Dia selesaikan ibadah haji dulu, setelah selesai baru dia kemudian melakukan umroh. Nah, ini namanya haji ifrad, ya. Haji ifrad. Menurut Imam Asy-Syafi'i, ini adalah haji paling utama, paling besar pahalanya karena paling sulit melakukannya, ya. Dia haji dulu, selesai, baru kemudian setelah itu umroh. Dia pahalanya paling besar, paling utama,
jika umrohnya dilakukan masih di bulan Dzulhijjah. Jangan keluar bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, haji tamattu'. Tamattu' dari tamatta'a artinya menikmati, yaitu melaksanakan ibadah umroh dulu, umroh diselesaikan, setelah itu menjelang wukuf di Arafah, kemudian niat untuk berhaji gitu. Ya. Nah, ini biasanya dilakukan jamaah haji Indonesia ketika datang ke Mekah. Pertama yang dilakukan umroh dulu, ya. Setelah umroh selesai, kemudian tahallul, mereka mencukur, kemudian mereka halal tuh, boleh ngapain aja. Nah, nanti tanggal 8 atau tanggal 9 baru mereka ihram lagi, ya. Mereka niat untuk berhaji, baru mau berhaji. Baru untuk berhaji, ya, agar bisa wukuf di Arafah tanggal 9 begitu ya. Nah, kemudian sampai selesai ibadah haji begitu. Nah, namun ketika memilih haji tamattu, maka dia harus membayar dam, ya. Harus membayar dam dengan 4 syarat nanti yang akan dijelaskan. Kemudian yang ketiga, haji kiron. Kiron artinya membarengkan, corona, yaitu melaksanakan ihram haji dan umroh bersamaan, ya. Atau umroh dulu lalu memasukkan haji ke umroh sebelum tawaf dan ini. Jadi dia melaksanakan haji dan umroh niatnya bersamaan, ya. Dia ihram dari miqatnya, tempat miqatnya itu niatnya 2, saya niat haji dan umroh begitu, lillahi ta'ala. Nah, kemudian setelah itu udah dia lakukan ibadah haji, karena ibadah haji dan umroh kan pekerjaannya sama, kecuali umroh itu tidak ada wukuf di Arafah gitu ya. Nah, atau dia niat dulu umroh, nanti setelah itu meniatkan haji sebelum melakukan tawaf gitu, itu juga boleh. Dengan melakukan ibadah haji kiron ini maka wajib membayar dam dengan dua syarat. Nah, inilah macam-macam haji ya, haji ifrad, tamattu, dan haji kiron. Nah, sekarang kita masuk ke rukun haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Ya. Ihram itu ibarat takbiratul ihram di dalam sholat. Ya. Ihram itu yang menjadi batas sesuatu yang asalnya halal, asalnya boleh ya sebelum ihram, menjadi tidak boleh, menjadi haram setelah kita sudah berihram. Asalnya boleh memakai wangi-wangian menjadi nggak boleh. Asalnya boleh berhubungan badan dengan istri menjadi nggak boleh. Nah, ini namanya ihram. Sebagaimana ketika kita takbiratul ihram mau sholat, itu kan otomatis langsung menjadi haram apa-apa yang asalnya halal. Contohnya kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, gitu ya. Ketika sudah takbiratul ihram masuk sholat, maka nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngomong, begitu. Nah, sedangkan ihram di dalam haji maksudnya adalah niat masuk ke dalam ibadah haji atau umroh dengan cara-caranya. Kita mau milih haji yang mana, ya? Apakah haji ifrad, berarti haji dulu selesai, setelah itu baru umroh, atau haji tamattu, ya, umroh dulu selesai baru kemudian haji, atau haji kiron. Nah, kalau kita mau niat haji dulu, maka niatnya nawaitu al-hajjah, ya, wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjatin. Nah, ini yang kita ucapkan ketika niat berhaji. Nawaitu al-hajjah, saya niat berhaji, wa ahramtu bihi, dan aku ihram dengannya karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, labbaik Allahumma bihajjatin, gitu.
Kalau niat umroh gimana niatnya? Nawaitu al-umrata. Saya niat umroh wa ahramtu biha dan saya ihram dengannya lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma bi umrah. Ya. Kalau niat haji dan umroh gimana? Niat dua-duanya. Ya. Niat dua-duanya labbaik Allahumma nawaitul hajjah wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjatin wa umrah. Saya niat haji dan umrah dan aku ihram dengan keduanya karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma bihajjatin wa umrah. Kalau niat menghajikan orang lain gimana? Kita membadali orang lain sumpama. Ya. Maka niatnya nawaitul hajja an fulan. Nawaitu al hajja an fulanin wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Disebutkan namanya ketika menyebutkan fulan ini disebutkan nawaitul hajja an fulan an Abdullah sumpama. Saya niat haji untuk Abdullah bin siapa? Abdullah bin Muhammad sumpama. Wa ahramtu bihi lillahi ta'ala begitu. Sumpama tidak hafal ya boleh dengan bahasa Indonesia ya. Saya niat haji untuk Fulan bin Fulan dan saya ihram karena Allah Ta'ala begitu. Itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Baik, inilah niat ihram. Ketika ihram kita harus mulai memakai baju ihram ya. Laki-laki memakai baju ihram seperti yang sudah ketahui ya. Nanti Bapak Ibu kalau sudah pernah haji pasti sudah tahu bajunya seperti apa. Nah, kalau bapak-bapak bajunya khusus, tapi kalau ibu-ibu bajunya ya biasa saja. Bajunya biasa saja, asal menutup semua auratnya dan tidak boleh menutup mukanya. Nah, kemudian ketika itu mulailah ihram dari miqatnya ya. Miqatnya itu ada yang dari Bir Ali, dari Madinah, ada yang macam-macam, ada yang dari Yalamlam ya. Nanti akan ditunjukkan oleh pemandu hajinya miqatnya dari mana gitu ya. Nanti dari situ berangkat menuju ke Mekah atau ke Ka'bah. Baik. Selanjutnya ada kesunahan-kesunahan ketika kita melakukan haji, ketika melakukan ihram. Kalau tadi kan kewajiban ya, tadi kan rukun. Rukunnya adalah mengucapkan meniatkan. Mengucapkannya itu sunnah. Mengucapkan tadi nawaitu al-hajj itu sunnah untuk menghadirkan di dalam hati. Yang wajib itu menghadirkan di dalam hatinya itu. Yang wajib itu. Ya. Nah, ini ada kesunahan. Kalau dilakukan ibadah haji kita semakin sempurna insya Allah. Kalau ditinggalkan juga tidak apa-apa. Yang pertama mencukur kumis dan menyisir jenggot ya bagi para laki-laki. Ya, kalau bagi ibu-ibu tidak. Ya, kalau punya kumis maka dicukur ya, dicukur atau dirapikan, jenggotnya disisir atau dirapikan. Kemudian mencabut bulu ketiak ya, ini juga dianjurkan untuk mencabut bulu ketiak, memotong kuku, mencabut bulu kemaluan, mandi karena akan melaksanakan ihram, mandi dengan niatkan saya mandi sunnah untuk melakukan ihram gitu ya. Karena mau menghadap Allah maka dengan kondisi yang bersih, yang wangi, yang suci. Kemudian memakai baju yang baru ya. Baju ihramnya yang baru atau ibu-ibu bajunya juga baju yang baru. Kemudian memakai pengharum di badan gitu. Ya, di badan bukan di bajunya tapi di badannya, disunahkan di badannya. Kemudian memakai sendal. Kemudian sholat 2 rakaat ihram ya, sebelum berangkat sholat 2 rakaat ihram sebelum masuk kendaraan.
yaitu disunahkan. Kemudian membaca niat dengan lisan secara pelan-pelan, seperti tadi yang sudah kita pelajari. Nawaitu al-hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Setelah itu membaca talbiyah. Labbaik Allahumma bihajjatin. Silakan terus setelah itu baca talbiyah ya sebanyak-banyaknya, atau baca zikir, baca doa, terserah, baca Quran ya. Kemudian yang 11, niat dengan menghadap kiblat. Ketika niat, usahakan disunahkan untuk menghadap kiblat ya, menghadap arah kiblat seperti kita mau sholat. Inilah kesunahan-kesunahan ketika melakukan ihram. Selanjutnya rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini adalah rukun yang paling utama, rukun yang paling besar, yang membedakan antara haji dengan umroh. Ya, haji itu ibadahnya sama semuanya kecuali wukuf di Arafah. Nah, makanya al-hajju Arafah, haji adalah Arafah. Kalau tertinggal, maka tidak sah hajinya ya. Kalau tertinggal wukuf di Arafah, dia hadir di Arafah, maka tidak sah hajinya. Kalau tertinggal yang lainnya, semua tertinggal tawaf atau sa'i, ya, mungkin bisa dikejar gitu. Ya, bisa dikejar, bisa dilakukan nanti gitu. Tapi kalau wukuf di Arafah tidak bisa dinanti-nanti. Waktunya terbatas pada tanggal 9 saja, tidak boleh tanggal 10, 11, 12 tidak boleh. Waktu pelaksanaan wukuf adalah dari mulai tergelincirnya matahari. Nah ini, wukuf waktunya itu dari mulai tergelincirnya matahari, yaitu waktu zuhur ya. Tergelincirnya matahari itu waktu zuhur, tanggal 9 Dzulhijjah. Makanya biasanya jamaah haji itu ada yang berangkat ya ihram itu tanggal 8 atau tanggal 9-nya pagi-pagi begitu. Agar sampai di Arafah, di padang Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah siang begitu. Nah, kemudian dia tetap di situ, duduk di situ ya. Mau ibadah, mau sholat, berdoa, baca Quran, silakan. Sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Yang wajib dilakukan saat wukuf adalah berada di tanah Arafah. Walaupun sebentar, yang penting dia hadir di sana. Walaupun sebentar tidak apa-apa. Yang penting setelah zuhur dia hadir di sana, atau hanya berjalan-jalan saja nggak apa-apa. Yang penting dia di sana. Walaupun mungkin dia tidak berdoa tapi berjalan-jalan saja, atau tidur, bahkan tidur semuanya, ketiduran di kendaraan gitu. Itu enggak apa-apa. Tapi ya kurang afdol ya. Kemudian syarat pelaksanaan wukuf, dia adalah ahli ibadah. Ahli ibadah maksudnya dia apa? Dia bukan orang gila, bukan sedang mabok, bukan sedang pingsan gitu. Dalam kondisi sadar. Lalu kesunahan wukuf. Ketika wukuf, tadi rukunnya sudah kita jelaskan, apa yang harus dilakukan ketika wukuf. Ya, intinya dia itu hadir di sana. Nah, kesunahannya apa? Kesunahannya satu, mandi karena hendak melakukan wukuf. Ya, mandi ketika mau melakukan wukuf. Kedua, masuk tanah Arafah setelah tergelincirnya matahari. Ini disunahkan masuk tanah Arafah setelah tergelincirnya matahari atau zuhur. Kemudian yang ketiga, menjamak takdim zuhur dan asar. Dijamak sholatnya antara zuhur dengan asar. Dijamak takdim berarti melakukannya di zuhur. Kemudian keempat, memperbanyak zikir berupa tasbih, tahlil, tilawah Al-Quran, sholawat, doa sambil menangis ya, karena tempat yang mustajab untuk berdoa di sana. Kemudian 5, menghadap kiblat dengan kondisi yang suci ya, sambil mendengarkan ya khutbah ya, biasanya ada khutbah Arafah di sana ya. Kemudian tidak berteduh dari matahari ya, panas-panas ria enggak apa-apa, yang tidak tidak lama ya,
seumur hidup kan sekali aja. Kemudian berada di Arafah pada siang dan malam. Ini sunnahnya itu dia menjumpai siang dan malam di Arafah. Kalau sanggup ya. 8. Niat jamak takhir maghrib dan isya jika hendak sholat di Musdalifah. Jamak takhir berarti menjamak maghrib dan isya berarti sholatnya pada waktu isya. Kemudian bertolak ke Musdalifah setelah hilang mega kuning. Jadi setelah waktu isya sudah selesai, biasanya mega kuning sudah tidak ada. Baru setelah itu silakan bertolak ke Musdalifah. Kemudian rukun selanjutnya adalah tawaf. Setelah itu melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah ya sebanyak 7 kali. Ya, tawaf ini termasuk rukun ya, rukun di dalam berhaji. Tawaf ifadah namanya. Tawaf yang sebagai rukun haji. Nanti ada tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf ketika kita baru sampai di Mekah, baru sampai di Ka'bah. Kita baru datang langsung melakukan tawaf, itu namanya tawaf kudum. Hukumnya sunnah ya. Kalau tawaf ifadah, tawaf rukun ya, yang kita lakukan itu setelah wukuf di Arafah. Syaratnya adalah satu, menutup aurat. Aurat harus tertutup. Perempuan harus tertutup semua badannya kecuali muka dan telapak tangan. Laki-laki harus tertutup bagian antara pusar dan lututnya. Kemudian yang kedua, suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Ya, dia suci dari hadas besar dan hadas kecil. Karena tawaf itu seperti sholat. Ya. Cuma bedanya kalau tawaf boleh berbicara, tapi tidak dianjurkan. Kalau ngomong boleh, tapi tidak dianjurkan. Ya. Tawaf itu seperti sholat, makanya harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga, suci dari najis, baik pada badan, baju, atau tempatnya, tempat tawaf itu. Ya. Kemudian yang keempat, memposisikan Ka'bah di sebelah kirinya. Ya, Ka'bah di sebelah kirinya. Agar Ka'bah selalu di hati. Itu. Kemudian dimulai dari Hajar Aswad. Jadi kalau tawaf itu berkebalikan dengan arah jarum jam ya. Kalau jarum jam kan dari kiri ke kanan. Kalau tawaf itu kanan ke kiri sehingga Ka'bah itu ada di sebelah kiri kita itu ketika tawaf gitu, agar Ka'bah seperti selalu di dalam hati kita gitu. Kemudian dimulai dari Hajar Aswad, startnya itu dari Hajar Aswad ya, dengan meluruskan badan dengan Hajar Aswad. Kemudian dilakukan dengan 7 kali putaran ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 begitu ya. Ya, kalau bisa bersama-sama biar kita tidak lupa berapa kali kita sudah tawaf. Dilaksanakan di Masjidil Haram, tidak boleh tawaf di Masjid Nabawi atau di masjid lain ya, atau dimanapun selain di Masjidil Haram. Tawaf hanya boleh dilakukan di Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah gitu ya. Ya, harus di Masjidil Haram, tidak boleh keluar dari Masjidil Haram. Kemudian dilakukan di luar Ka'bah, tidak boleh di dalam Ka'bah. Ya, kalau tawaf tidak boleh di dalam Ka'bah atau di dalam ada pondasi ya, samping-samping Ka'bah itu namanya Syadarwan atau Hijr Ismail, tidak boleh masuk ke kawasan Hijr Ismail, harus di luarnya. Gitu ya, harus di luarnya. 10, tidak memalingkan tawaf ke tujuan lain. Ketika tawaf dia niat memang lillahi ta'ala. Niat tawaf untuk Allah, bukan untuk sedang jogging, sedang olahraga, bukan. Niatnya karena memang sebagai kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu pelaksanaan tawaf ini ya adalah tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah atau tidak terbatas, boleh kapanpun, tidak ada batas akhirnya. Ya, tidak ada batas akhirnya. Yang utama adalah segera tawaf di hari raya kurban kalau bisa ya. Setelah wukuf tanggal 10 itu ya segera tawaf ya, sebelum tergelincirnya matahari, sebelum masuk waktu zuhur.
ya sebelum masuk waktu zuhur gitu. Jangan berarti setelah Idul Adha ya sebelum masuk waktu zuhur. Kemudian ke Mina dan sholat zuhur di sana. Setelah sudah tawaf baru ke Mina, kemudian sholat zuhur di Mina. Adapun kesunahan tawaf sebagai berikut. Ada banyak ya. Yang pertama tanpa alas kaki dan tidak melebarkan langkah. Kalau bisa sumpama ubinnya itu tidak panas ya jangan pakai alas kaki, nyeker kalau bisa nyeker. Tapi kalau terlalu panas umpama ya sampai kita nggak kuat, boleh pakai sendal tapi ya yang suci sendalnya. Kalau pakai alas kaki. Kemudian berjalan agak cepat ya dan menggerakkan pundak ya. Jangan terlalu santai, pelan gitu ya. Jangan juga terlalu cepat, agak yang namanya rommel gitu. Kemudian meletakkan tengah selendang di bawah pundak kanan. Ini kalau laki-laki ya. Meletakkan tengah selendang di bawah pundak kanan dan dua ujung selendang di atas pundak kiri. Gitu. Nah, ini harus ada ininya ya. Nah, insya Allah bisa digambarkan lah. Jadi tengah selendang itu di bawah pundak kanan, samping ketiak. Kemudian dua ujung selendang itu di atas pundak kiri. Ini sunnahnya. Yang keempat, mendekat ke Ka'bah jika bisa. Sebisa mungkin kalau bisa tawaf lebih dekat ke Ka'bah itu lebih baik. Ya, kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Agak jauh mungkin takut berdesakan ya, bahaya nanti bisa terinjak-injak ya. Kemudian tidak sambil bicara ya. Sunnahnya itu jangan sambil berbicara. Tapi dengan sambil berdoa ya, sambil berzikir, jangan sambil berbicara. Karena memang tawaf itu seperti sholat. Yang keenam, disunahkan mengangkat tangan ketika berdoa ya. Ketika sambil berdoa sambil angkat tangan gitu. Kemudian dilakukan terus-menerus atau tidak dijeda. Jadi 7 putaran itu terus, jangan istirahat dulu. Kalau sanggup ya. Kalau nggak sanggup istirahat dulu, seumpama sebentar gitu. Kemudian dilanjut lagi, itu boleh. Kemudian membaca zikir dan menghadirkan hati, betul-betul hadir hati kita. Tidak hanya tubuh kita yang hadir di sana, hati kita juga hadir. Kesembilan, mengusap dan mencium hajar aswad. Kalau mampu ya. Tapi kalau misalnya sih sulit ya. Kalau sulit ya lebih baik tidak usah gitu ya. Daripada kita mungkin menyakiti orang lain ya sampai menyikut-nyikut orang lain. Padahal itu haram. Kita memperjuangkan yang sunnah padahal kita melakukan yang haram itu kan ya justru malah berdosa. Kemudian mengusap rukun yamani kalau bisa. Ya nanti mungkin bisa ditunjukkan sama pembimbingnya ya. Rukun yamani yang mana Pak Ustadz? Oh yang itu. Ya kalau bisa nyentuh ngusap silakan usap. Ya. Kalau hajar aswad nggak bisa nyium juga pakai isyarat juga nggak apa-apa. Pakai isyarat ya. Mencium pakai isyarat boleh. Yang ke-11 sholat 2 rakaat setelah tawaf. Yang ke-12 berdoa di multazam. Nah ini doa yang mustajab salah satunya adalah berdoa di multazam. Minta kebaikan dunia dan akhirat ya. Minta semoga dikembalikan lagi ke tempat itu lagi agar bisa berhaji berumroh lagi. Minta agar diberikan kesehatan, panjang umur, ya kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian yang ke-13 berdoa di Al-Hatim antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Yang terakhir minum air zam-zam. Nah, inilah kesunahan ketika tawaf. Berikutnya rukun yang selanjutnya adalah sa'i. Sa'i. Setelah melakukan tawaf maka melakukan sa'i yaitu melakukan sa'i atau berjalan bolak-balik antara Bukit Sofa dan Bukit Marwa. Antara Bukit Sofa dan Bukit Marwa. Ini menggambarkan
dulu ketika Ibunda Hajar mencari air ya, mencari air bolak-balik dari Bukit Sofa, Bukit Marwah, bolak-balik nggak nemu air begitu. Kemudian kita disyariatkan ibadah sa'i untuk mengenang betapa perjuangan Ibunda Hajar itu sangat sangat luar biasa ya. Nah, ada 6 syarat melakukan sa'i antara ya Sofa, Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Yang pertama, hitungan ganjil dimulai dari Sofa. Jadi startnya itu dari Sofa. Kan 7 kali ya, sa'i 7 kali. Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Kalau kita mulai ganjil dari Sofa, maka akan selalu ganjil sofanya. Ya, sedangkan Marwah itu pada hitungan yang genap. Ya, pada hitungan yang genap. Bolak-balik gitu. Sa'i sebanyak 7 kali. Ya, tidak boleh kurang. Sa'i dilakukan setelah tawaf yang sah. Ya, setelah tawaf yang sah. Tawaf sudah selesai, setelah itu sa'i. Baik tawaf rukun, tawaf ifadah atau tawaf kudum. Mungkin kita sudah tawaf kudum ya. Kelima, tidak memalingkan sa'i dari niat lain. Ketika dia berjalan, niatnya memang sedang sa'i, ibadah sa'i, bukan sedang jogging atau sedang jalan-jalan gitu. Yang keenam, di antara Sofa dan Marwah tidak dipisah dengan diam yang lama. Ya, artinya jangan istirahat, capek kemudian berhenti lama. Waduh, ini bisa membatalkan. Kalau tidak sanggup ya mungkin bisa nyewa ya, nyewa apa namanya itu orang yang membawakan kita atau nyewa kendaraan itu sekarang sudah tersedia di sana. Kalau mungkin sudah sepuh. Tapi kalau sanggup ya lebih baik sendiri aja. Nah inilah rukun-rukun sa'i. Sedangkan sunah-sunah sa'i sebagai berikut. Pertama, naik ke bukit Sofa dan Marwah setinggi orang berdiri. Kalau sanggup ya, silakan. Silakan untuk naik bukit Sofa dan bukit Marwah. Kalau sudah ditutup ya berarti tidak usah ya. Kemudian yang kedua, zikir dan berdoa setiap batas akhir berjalan. Ya sudah sampai berdoa terus seperti itu. Sambil berjalan berdoa juga boleh gitu ya. Berzikir gitu. Berjalan dengan pelan-pelan, jangan terburu-buru, jangan lari-lari apalagi ya. 4, terus menerus di antara perjalanan sa'i, jangan dijeda. 5, suci dari hadas dan najis itu ya. Disunahkan suci dari hadas dan najis, walaupun boleh tidak berwudu boleh, tapi tidak dianjurkan. Yang keenam, membaca doa-doa dari Rasulullah. Ketujuh, terus menerus antara sa'i, tawaf, sholat, dan mengusap hajar aswad. Itu. Jadi terus jangan dijeda, langsung terusin aja habis tawaf, kemudian sa'i, tawaf, sholat, sa'i, dan seterusnya. Kemudian rukun yang kelima. Setelah itu rukun yang kelima adalah mencukur rambut kita. Baik mencukur sebagian ya atau menggundul, dihabiskan atau halak istilahnya. Ya, kadar wajib yang mencukur adalah menghilangkan 3 helai rambut. Wajibnya itu 3 helai rambut kepala. Wajibnya itu. Tetapi afdolnya adalah semuanya bagi laki-laki. Kalau perempuan tidak afdol untuk dihabiskan semuanya. Ya, hanya sebagian saja. Waktunya dimulai dari tengah malam hari raya kurban. Ya, dari hari raya kurban. Silakan dimulai pada waktu itu, tengah malam, dan tidak akan habis umur hidup terus ya sampai kapanpun. Kalau mau terus berhaji ya kelamaan ya, biasanya orang cepat-cepat untuk mencukur agar dia menjadi halal, tidak haram lagi, tidak ihram lagi, tidak dalam kondisi muhrim lagi. Sunah-sunah mencukur. 1, mencukur setelah selesai jumrah aqobah, menyembelih hadyu, dan hari kurban. Ya, setelah sudah melakukan jumrah aqobah, menyembelih hadyu, silakan mencukur. Kedua, memulai mencukur dari sebelah kanan. Sebelah kanan dicukur dulu ya dengan menghadap kiblat. Sunahnya menghadap kiblat. Kanan dulu baru kiri gitu ya. Kemudian yang ketiga, baik bagi laki-laki sunnah mencukur rata, gundul ya.
dicukur gundul habis, ini sunnahnya. Yang keempat, berdoa di awal dan di akhir pencukuran. Ya. Yang kelima, tidak ada harga kesepakatan antara pencukur dan yang dicukur. Ya, kalau bisa jangan nanya harga, udah dicukur, setelah udah dicukur kasih aja duit, ya sekiranya itu duit itu apa namanya melebihi harga standarnya. Ya. Yang keenam, mengubur rambut di tempat yang tidak dilewati orang. Setelah udah dicukur, rambutnya disunahkan diambil, kemudian kita masukkan ke kresek seumpama, kemudian nanti dikubur di tempat yang tidak diinjak-injak orang, gitu ya. Kemudian yang ketujuh, menjalankan pisau bagi orang yang tidak punya rambut. Orang yang plontos, yang tidak tumbuh rambutnya gimana? Ya udah di jalankan aja pisau di atas kepalanya, ya, seperti orang sedang mencukur gitu, sebagai isyarat dia sedang mencukur gitu. Baik. Rukun yang keenam adalah berurutan, ya. Rukun-rukun yang tadi 5 tadi yang dilaksanakan itu berurutan, pada sebagian besarnya, ya. Yang dengan catatan, satu, wajib mendahulukan niat ihram dari semua rukun haji. Niat ihram itu harus nomor 1, tidak boleh nomor 2, 3, 4, 5, atau 6. Harus nomor 1, niat ihram. Seperti takbiratul ihram dalam sholat itu kan nomor 1. Yang kedua, wajib mendahulukan wukuf dari tawaf rukun, ya. Tawaf rukun ifadah, ya, rukun tawaf ifadah. Jadi tawafnya wukuf di Arafah itu harus didahulukan daripada tawaf rukun, atau jadi tawaf ifadah nanti harus setelah wukuf di Arafah. Yang ketiga, wajib mendahulukan tawaf rukun dari sa'i. Tawaf rukun, ya, atau tawaf ifadah harus didahulukan dari sa'i. Jika tidak melaksanakan sa'i setelah tawaf qudum itu. Jika dia tidak melaksanakan sa'i setelah tawaf qudum. Yang keempat, wajib mendahulukan wukuf dari mencukur atau memotong rambut. Memotong rambut itu terakhir ya. Maka harus wukuf dulu gitu ya. Nah, inilah rukun yang keenam, yaitu berurutan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan rukun-rukun ibadah haji. Insya Allah nanti masih ada berkaitan dengan kewajiban-kewajiban di dalam ibadah haji dan larangan-larangannya. Ya, semoga bermanfaat. Mungkin sebelum kami tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya Ustaz, mau tanya Ustaz. Silakan Bang Muhammad. Ini berkenaan dengan kejadian sekarang ini, kan kita berselisih 1 hari ini Ustaz. Dengan yang di Mekah. Nah, puasa Arafahnya itu berarti kita hari Jumat atau Sabtu Ustaz? Ya, kita mengikuti daerah kita. Kita itu di Indonesia. Nah, penetapannya Idul Adhanya itu kan Minggu kan, Ahad. Berarti ya puasa Arafahnya hari Sabtunya itu. Sabtu kita ya. Puasa Arafah, iya. Puasa Arafahnya hari Sabtu. Gitu. Karena kan puasa Arafah itu sudah ada sebelum ada orang-orang wukuf di Arafah. Ya, sebelum orang-orang ada wukuf di Arafah itu puasa Arafah juga sudah ada gitu. Maka kalau puasa Arafah itu bukan berarti puasa yang dilakukan ketika orang-orang sedang wukuf di Arafah, bukan itu. Puasa Arafah itu puasa tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah itu kapan? Tergantung daerah masing-masing. Ya, karena memang penanggalan Hijriyah itu berbeda dengan penanggalan Masehi ya. Kalau penanggalan Masehi itu kan sama, seragam seluruh dunia gitu ya. Tanggal 1 itu seragam gitulah, dimulai dari belahan bumi yang paling timur, dari mana, Jepang seumpama. Tanggal 1-nya mulai dari sana, terus kemudian
berputar. Nah, kalau penanggalan Hijriah itu berbeda. Penanggalan itu terkadang satu negara dengan negara lain berbeda. Tapi berbedanya tidak jauh. Paling berbeda 1 hari. Ya, seumpama di Indonesia sudah tanggal 1 Dzulhijjah ya. Atau di Saudi sudah tanggal 1 Dzulhijjah, sedangkan kita baru besok begitu. Itu karena apa? Karena memang mungkin karena kita melihat hilalnya pada malam berikutnya ya, bukan pada malam kemarin begitu. Karena penentuan tanggal awalnya itu dengan melihat hilal sudah ada atau belum. Nah, hilal itu ada atau belum itu tergantung daerahnya, tergantung negaranya. Kebetulan kemarin kan awal 1 Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah ya, Indonesia belum melihat hilal ya, sedangkan Saudi sudah melihat hilal sehingga Saudi duluan ya, tanggal 1 Dzulhijjahnya duluan gitu. Yalah, terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Ada satu lagi, Ustaz. Silakan, Pak. Setiap kali kita tawaf itu selalu diikuti dengan sa'i, ya? Iya. Afdolnya begitu. Tawaf dulu baru sa'i. Termasuk tawaf sunnah. Tawaf sunnah. Iya, tawaf sunnah. Kalau tawaf saja boleh. Tawaf itu kan ibadah aja. Kalau boleh. mau sa'i itu ada kalau ada umroh. Oh iya. Kalau orang mau iseng mau tawaf doang boleh, silakan. Pengganti sholat sunat. Iya, pengganti sholat sunnah. Ustaz, izin bertanya. Silakan Pak Marto. Di sini kan ada istilahnya wajib mendahulukan wukuf dari mencukur atau motong rambut. Berarti keadaan wukuf itu masih menggunakan baju ihram ya? Iya, masih. Karena sepengetahuan saya kalau udah mencukur rambut itu bisa pakai kain yang berjahit gitu. Iya, kalau belum tahalul belum boleh pakai pakaian berjahit. Kalau wukuf kan belum tahalul itu. Setelah wukuf nanti tawaf, sa'i, nah setelah itu baru tahalul. Nah, waktu melempar itu masih pakai ihram? Waktu melempar kalau belum tahalul berarti belum. Gitu. Itu sampai pelontos gitu ya, dipotong rambutnya tuh hanya syarat berapa lembar rambut saja gitu. Ya, syaratnya itu cuma 3 aja. Syarat sahnya saja 3 helai. Tapi kalau sunnahnya ya pelontos sampai pelontos itu afdolnya. Kalau cuma malah saya malu pelontos ya 3 aja nggak apa-apa, boleh. Silakan. Tetap sah ya hajinya ya. Tetap sah ya, tetap sah. Bagus pelontos. Bagus pelontos. Ya, ingin. Karena ada berita juga gini, memanjangkan rambut itu sunnah Nabi, gondrong jadinya. Iya, memang sunnah Nabi, cuma kan selalu, terkadang kan setelah itu dipanjangkan sampai ini juga boleh. Pak Marto panjang rambutnya. Iya, gondrong. Silakan gondrong sunnah Nabi, yang penting niat sunnah Nabi. Yang penting Yang penting di ini aja dirawat, jangan gondrong terus nggak pernah disampoin, nggak pernah disisir. Gembel. Silakan, ada lagi?
Satu lagi Ustaz. Ya, silakan Pak Muhammad. Kalau kita yang dari Indonesia ini kan berkelompok-kelompok Ustaz. Pemasangan niat haji umroh itu tadi. Dipandu nih kita haji dulu baru kan harus itu tuh ya supaya enggak. Pak Muhammad pernah haji? Belum. Oh, belum. Ya semoga segera ya. Gimana Pak? Amin kan Pak Muhammad. Iya. Nah waktu kita kan berombong-rombongan itu. Jadi memasang niat tadi di haji sekalian umroh itu kan. Berarti kan harus dipandu oleh apa itu supaya tidak beda-beda kan? Kepala rombongan. Ya kepala rombongan. Kita dulu baru ya. Gimana? Pertanyaannya apa? Ya kan niatnya haji dan umroh sekalian kan. Berarti kita kan pada tanggal 9 itu loh. Habis itu baru tanggal 10-nya apa? Lagi. Gimana? Tadi suara ada angin-angin gitu tadi. Nah, kalau kita wukufnya kan tanggal 9. Nah, nanti tanggal 10-nya kita apa? Tawaf. Ya, tanggal 10-nya tawaf. Terus? Baru melempar, baru ke tawaf sa'i. Ke Mina. Nanti akan dijelaskan tentang melempar itu. Itu melempar itu tuh termasuk kewajiban haji, bukan rukun. Tadi yang kita bahas kan baru rukunnya. Nanti ada kewajiban-kewajiban haji, diantaranya seperti mabit di Mina, Musdalifah, kemudian lempar jumroh, itu jumroh Aqobah, jumroh wusta, jumroh apa? Iya itu. Kecil. Gitu ya. Ya, ada lagi silakan. Cukup? Ibu-ibunya nggak ada nih. Ada yang bertanya. Kuliah juga belum nanya itu. Di sini yang sudah haji siapa nih? Pak Marto. Pak Marto. Amin. Doa itu. Amin. Memang kalau ngepraktek masih keder Pak Muhammad, kita harus manasik dulu dan paham. Ya, tapi harus materinya dulu. Oh gitu ya. Kalau langsung manasik juga nanti keder juga. Harus materinya dulu, nanti baru praktek. Oh, ini tadi yang dijelaskan gitu. Biar lebih sempurna. Ini ya Pak Muhammad, haji kan emang kita harap-harapkan gitu ya, mudah-mudahan kita bareng-bareng lah ke sana. Amin ya Rabb. Kalian kita grup ini ya. Iya. Amin. KSY. Amin. Amin. Kan tadi Pak Ustadz menjelaskan ibarat bangunan tuh haji itu atapnya. Kalau bangunan nggak ada atapnya ya kebocoran Pak Muhammad. Kita perlu hujan. Puasa kan sudah, sholat. Ya. Haji ibaratnya atap bangunan gitu ya tadi ya. Islam ya. Kalau atapnya nggak ada ya kebocoran, lepas tidak. Iya. Kemudian enggak pakai tunggu ya. Iya. Nanti ada perubahan waktu. Ya, ada lagi silakan. Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Iya. Siap-siap untuk sholat maghrib. Mungkin yang daerah Indonesia Timur mungkin sudah mau tidur ya. Apa sholat isya? Sholat isya Bu ya. Baik, semoga kita semuanya diberikan
kemudahan oleh Allah dihadirkan di sana di tanah haram untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Amin. Mabrur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.